Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di channel Cinta Novi, channel wisata yang akan membahas berbagai info seputar traveling daerah Mojokerto dan sekitarnya, mulai dari perjalanan serta membahas fasilitas apa aja sih yang ada di tempat wisata yang akan saya review. Kira-kira tempat apa ya yang akan saya kunjungi? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tahu trip-trip kita selanjutnya. Nah, tempat yang akan saya kunjungi kali ini adalah camping ground yang ada di Bukit Krapyak yang terletak di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Bukit Krapyak ini merupakan sebuah tempat perkemahan yang terdapat di kaki Gunung Welirang dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang menjadikan bukit ini mempunyai udara yang sejuk, bahkan bisa dibilang cukup dingin. Berangkat dari Kecamatan Gondang, saya beserta kelima teman saya berangkat membawa beberapa peralatan, yaitu 2 buah carrier yang berisikan 2 buah tenda berkapasitas 3 orang, 2 matras untuk alas kami tidur, dan peralatan nesting atau peralatan masak sederhana yang didesain khusus untuk perjalanan outdoor seperti ini. Melewati rute Gelanggu Gondang Pacet, kalian akan disuguhkan oleh pemandangan pegunungan Cangar seperti ini. Pemandangan gunung di depan merupakan pemandangan Gunung Welirang yang akan menjadi objek pemandangan kita di atas Bukit Krapyak nanti. Ngomong-ngomong soal perjalanan, saya beserta 5 teman saya membawa 3 buah motor pribadi yang sebelumnya sudah dapat kami pastikan bahwa motor pribadi kami dapat menanjak melewati dataran tinggi di Pacet. Jadi untuk teman-teman semua mohon diperhatikan lagi ya kondisi kendaraan masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat memulai perjalanan nanti. Rute untuk menuju Bukit Krapyak terbilang cukup mudah ya teman-teman. Kalian bisa menemukan lokasi Bukit Krapyak melalui Google Maps karena Bukit Krapyak sendiri pun tidak jauh dari tempat pemandian air panas yang berada di Pacet, Padusan. Sekitar pukul 4:30 sore saya sampai di Kecamatan Padusan. Hawanya sudah mulai terasa dingin karena hari sudah mulai larut dan ketinggian pun semakin terasa seiring berpacunya motor kami untuk semakin menanjak. Kecamatan Padusan sendiri merupakan daerah Pacet yang sangat ramai pengunjung setiap tahunnya, baik dari pengunjung lokal maupun pengunjung asing. Terbukti dengan berdirinya puluhan villa di Kecamatan Padusan ini. Selain terdapat banyaknya villa, Kecamatan Padusan ini juga menawarkan berbagai macam wisata ya teman-teman. Contohnya seperti pemandian air panas maupun petik stroberi. Nah, mengenai Bukit Krapyak sendiri merupakan sebuah tempat lapang yang khusus disediakan untuk tempat berkemah ya teman-teman. Kalian bisa kesini bersama keluarga, teman terdekat, maupun pasangan. Bagi para pemula yang ingin merasakan camping, kalian tidak perlu khawatir ya, karena di atas Bukit Krapyak disediakan kamar mandi tentunya. Jadi kalian tidak usah pikir panjang untuk mengunjungi Bukit Krapyak ini. Selain HTM yang murah, tempatnya juga ramah lingkungan dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari Gunung Welirang sendiri. Karena hari masih terang, kami memutuskan untuk mampir sebentar di pemandian air panas Pacet Padusan untuk mengecek lokasi saja. Sekitar 10-15 menit perjalanan dari pemandian air panas Pacet Padusan dengan rute jalanan yang berbelok, naik dan turun serta cukup menanjak. Akhirnya kami tiba di lokasi pendaftaran Bukit Krapyak dengan keadaan hari yang sudah mulai petang. Nah, di lokasi parkir ini teman-teman bisa membeli beberapa kayu bakar ataupun menyewa peralatan untuk camping seperti tenda, carrier, dan peralatan lainnya. Setelah itu, kami diarahkan oleh beberapa orang untuk segera memasuki lokasi awal pendakian.
Karena kami sudah membawa 2 tas carrier sebagai wadah untuk tenda kami, maka teman-teman yang lainnya membawa tas pribadi untuk keperluan masing-masing seperti baju, alat untuk mandi, sholat, maupun konsumsi yang akan kita makan di atas sana nanti. Jangan lupa untuk membawa air mineral ya teman-teman, karena di sana tidak ada orang yang menjual makanan atau minuman satupun. Hari sudah mulai petang, kala itu jam menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit. Saya dan teman-teman memulai pendakian ini dengan rasa was-was karena pendakiannya dilakukan menjelang maghrib seperti ini. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat kami untuk terus mendaki agar kami bisa merasakan pemandangan di kaki Gunung Welirang. Sebelumnya, kami juga sudah pernah berpengalaman mendaki Gunung Pundak yang tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Jadi, kami pun sebenarnya sudah agak terbiasa untuk mendaki seperti ini. Nah, bisa kita lihat di depan sana merupakan rute anak tangga yang akan kita lewati menuju Bukit Krapyak. Kurang lebih sekitar 500 anak tangga yang akan kita lewati kali ini. Sebenarnya bagi beberapa para pendaki, rute anak tangga merupakan rute yang cukup sulit dibandingkan dengan rute jalanan landai biasa. Karena dengan rute anak tangga, rasanya kita seperti menahan 2 beban sekaligus dalam satu waktu. Nah, awal untuk melewati anak tangga pertama ini kami merasa sangat have fun karena akhirnya kami akan sampai di Bukit Krapyak, tempat perkemahan yang sudah lama ingin kami kunjungi. Estimasi perjalanan dari tempat awal ini ke tempat Bukit Krapyak sendiri sekitar 30 menit. Akan tetapi tidak akan semudah itu. Anak tangga pertama yang kita lewati ini sangatlah susah karena tingkat kemiringan yang cukup signifikan. Beberapa kali kami dipaksa untuk berhenti, mengambil nafas, dan meregangkan otot-otot kami. Benar-benar terasa sulit bagi kami karena anak tangga yang pertama sangat-sangat miring. Akan tetapi untuk anak tangga selanjutnya cukup landai ya teman-teman, jadi kalian tidak perlu khawatir. Perjalanan yang harusnya 30 menit terasa sangat panjang sekali buat kami, karena kami harus beberapa kali, bahkan sering kali kami harus berhenti untuk mengatur kembali nafas kami dan mengembalikan kekuatan kami. Nah, dalam perjalanan pun kami juga bertemu dengan beberapa pengunjung lainnya yang juga ingin mengunjungi Bukit Krapyak. Nah, karena perjalanan terasa sangat panjang, ketika azan maghrib berkumandang pun kami masih belum sampai di Bukit Krapyak. Seperti inilah pemandangan Pacet dari atas Bukit Krapyak. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 kurang beberapa menit, akhirnya kita sampai di atas Bukit Krapyak. Lalu kami mencari spot terbaik agar pagi hari kami ketika membuka tenda langsung berhadapan dengan pemandangan Gunung Welirang. Ternyata udara di atas Bukit Krapyak sangatlah dingin teman-teman. Begitu juga dengan pagi hari di atas Bukit Krapyak. Kami berhasil mendirikan tenda tepat di depan pemandangan Gunung Welirang. Pagi hari itu angin bertiup cukup kencang, membuat udara terasa sangat dingin dan sejuk. Setelah cuci muka dan segala sesuatunya, kami segera membuat beberapa cangkir kopi dan mulai memasak makanan untuk kita sarapan. Tidak banyak yang bisa kami bawa, hanya mie instan dan beberapa camilan, karena tidak memungkinkan bagi kami untuk menanak nasi di atas gunung. Makanan seperti ini pun sudah cukup terasa mewah dan mengenyangkan bagi kami. Setelah melakukan sesi foto dan mengambil beberapa tag video untuk dokumentasi, pukul 9 pagi kami mulai turun ke bawah. Gitulah secuil perjalanan saya ke Bukit Krapyak. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.